Hai Healthizen, perkenalkan nama saya Dr. Erikson yang pada kesempatan kali ini kebagian tugas jaga pertama kali di acara Dear Doctor. Pada kesempatan kali ini saya sudah siap loh untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan konsultasi asik dari para Healthizen. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang masuk via Instagram atau Twitter akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Dan topiknya adalah tentang kesehatan mental para Healthizen di era pandemi ini. Sudah saya kumpulkan. Tapi sebelum saya mulai, jangan lupa ya teman-teman untuk selalu jaga prokes kalian. Baik, jadi kita langsung mulai saja ke pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama datang dari R. Hadriana. Dear Doctor, saya cukup stres nggak bisa keluar rumah, 24 jam sama anak di rumah, nggak ada yang bantu dok. Please advice. Dear Diana, tentu keadaan pembatasan ini merupakan hal yang tidak nyaman ya untuk kita dapat beraktivitas. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menerima keadaan ini terlebih dahulu. Karena kita mengetahui keadaan ini tidak akan berlangsung seterusnya. Dengan kita bisa belajar untuk menerima hal ini, pikiran kita akan diajak untuk lebih tenang. Lalu yang selanjutnya, kita jangan menyalahkan keadaan. Karena ini bukanlah waktu untuk kita saling menyalahkan. Kita perlu menginvestasikan energi kita untuk hal-hal yang positif, seperti juga bisa meningkatkan kapasitas diri kita. Lalu yang selanjutnya, lakukanlah hal-hal yang kita senangi. Saat pembatasan ini adalah saat yang tepat untuk melakukan kegiatan yang mungkin selama ini sebelum pandemi sulit kita lakukan. Seperti berkumpul bersama dengan keluarga kita. Dan ketika kita merasa khawatir atau cemas, kita bisa menenangkan diri kita, menarik nafas kita dalam-dalam. Kita bisa ulang beberapa kali sampai kita merasa lebih tenang dan fokus kepada kondisi hari ini. Lalu yang selanjutnya adalah coba untuk melakukan aktivitas rutin harian seperti biasa, namun lebih terstruktur dan rutin. Dan juga tetap bersosialisasi. Karena kondisi pembatasan sosial bukan berarti kita berhenti bersosialisasi. Oleh karena itu, tetaplah berhubungan dan berbagi cerita dengan orang-orang terdekat kita. Seperti keluarga melalui media komunikasi yang ada. Kita bisa menceritakan hal-hal permasalahan yang ada, hal-hal ketidaknyamanan kita, dan karena bantuan itu bisa datang bukan hanya dalam bentuk fisik saja, tapi juga support dalam bentuk semangat maupun hal-hal lainnya. Kira-kira bisa menjawab ya pertanyaan kita yang pertama. Lalu kita masuk ke dalam pertanyaan yang kedua yang datang dari Dea177. Dear Doctor, saya mulai burnout kerjaan karena WFA yang nggak ada limitnya. Gimana ya dok nyikapin ini? Dear Dea, burnout itu merupakan akumulasi dari stres yang ada di dalam diri kita, baik dalam pekerjaan maupun aktivitas lainnya di kehidupan kita sehari-hari. Dan dengan kondisi burnout ini sendiri, karena lingkungan atau suasana bekerja yang itu saja dalam rumah bisa menimbulkan kebosanan dan ujung-ujungnya tingkat stres itu meningkat. Karena tubuh itu dan kondisi otak tidak mampu mengatasi akumulasi yang terjadi berulang kali tersebut. Saya ingin memberikan beberapa tips ya pada kamu. Yang pertama adalah membuat jadwal secara teratur. Jadi kita bisa lakukan, kita buat jadwal kerja kita secara teratur 24 jam ya. Misalnya dari bangun pagi kita mau ngapain, makan kapan, bekerja kapan, sampai juga ke jadwal istirahat kita. Dengan kita membuat jadwal, kita bisa mengatur alarm itu sebenarnya, kapan kita berkegiatan, kapan kita beristirahat. Dan waktu tidur itu juga perlu waktu tidur yang berkualitas, waktu tidur yang cukup. Ya, minimum juga 8 jam sehari agar kita bisa pulih dan fit kembali. Lalu yang selanjutnya, lakukan juga aktivitas kesukaan kita yang bisa kita lakukan meskipun dari rumah. Karena work from home itu membuat kita tetap berada di rumah sepanjang hari, di sela-sela waktu istirahat kita itu kita bisa melakukan hal-hal yang kita senangi. Misalnya contohnya kita memasak nih, kalau misalnya perempuan-perempuan yang suka memasak, atau juga kita bisa sambil mendengarkan musik. Kalau saya sih suka tuh mendengarkan musik atau sambil nyanyi gitu kan untuk stress release supaya kita tidak merasakan kondisi yang itu saja dalam rumah kita. Kita bisa nonton film, bercerita juga dengan orang-orang di rumah kita. Nah, jangan lupa juga kita mengkonsumsi makanan sehat bergizi seimbang. Ya, seperti buah-buahan juga, sayuran-sayuran hijau, dan hindari juga makanan-makanan yang siap saji karena itu berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Jangan lupa juga untuk minum susu atau vitamin. Dan juga jangan lupa untuk berolahraga. Lalu bayangkan juga tempat-tempat yang bisa membuat kita lebih bahagia. Apa tempat-tempat yang bisa membuat teman-teman lebih santai atau lebih rileks? Kalau saya sih biasanya suka tempat pantai atau gunung-gunung gitu ya. Kalau teman-teman suka
jalan-jalan ke tempat tersebut, teman-teman bisa bayangkan agar teman-teman merasa seolah-olah teman-teman ada di situ dan teman-teman merasa lebih happy dan bisa mengurangi gejala terkait dengan cemas. Tapi bila hal tersebut juga tidak cukup membantu teman-teman, teman-teman bisa datang ke dokter untuk konsultasi lebih lanjut ya. Baik, pertanyaan selanjutnya datang dari Saha. Dear Doctor, saya sudah 5 bulan negatif nih, tapi kok masih ada gejala COVID ya dok? Ini bikin saya cemas. Boleh dikasih tips dong dok? Dear Saha, sebagian besar penderita COVID-19 akan sembuh total dalam beberapa minggu setelah pertama kali merasakan gejala. Kendati demikian, ada juga memang para penyintas COVID-19 ini yang masih mengalami gejala selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan setelah ia dinyatakan sembuh dari COVID. Gejalanya bisa seperti kelelahan, sesak napas, sakit kepala, atau juga kehilangan indera penciuman atau nama lainnya anosmia, juga sulit konsentrasi ataupun sulit tidur. Nah, dengan kita mengetahui bahwa gejala-gejala tersebut menurut penelitian masih bisa terjadi pada orang yang sudah negatif COVID, hal tersebut diharapkan bisa menurunkan kecemasan karena sudah mengetahui data-data dan juga fakta yang terjadi. Namun, bila kamu masih merasakan ada gejala tersebut tetap ada, kamu bisa konsultasi juga kembali ke dokter untuk memastikan kondisi tubuh kamu ini apakah memang terkait dari gejala sisa COVID atau memang ada hal-hal lainnya yang perlu penanganan lebih lanjut. Selain itu juga kamu perlu tetap mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, melakukan latihan pernapasan, rutin berolahraga juga secara bertahap ya, jangan lupakan juga protokol kesehatan. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Pertanyaan yang selanjutnya datang dari Wismu. Dear Doctor, berita simpang siur bikin saya takut dan jadinya nggak mau lihat berita. Itu nggak apa-apa kan dok? Wah, ini juga pertanyaan yang penting ya teman-teman. Dear Wismu, penting sekali memang untuk setiap dari kita menilai setiap informasi yang diterima karena tidak semua informasi itu valid atau bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal yang perlu kita ketahui adalah terkait dengan dari mana sumber-sumber berita yang dapat kita percayai. Sumber berita yang bisa kita percayai adalah salah satunya dari portal berita, dari Kementerian Kesehatan, dari kementerian-kementerian yang ada di bawah pemerintah, dari WHO, dari CDC, untuk update terbaru terkait informasi pandemi COVID-19. Jadi kita harus bisa menyaring terlebih dahulu nih setiap berita, jangan kita terima mentah-mentah. Tapi jangan sampai juga membuat kita tidak mau melihat berita sama sekali karena kita akan ketinggalan informasi yang penting dan bermanfaat untuk diketahui. Tidak ada salahnya untuk kita berhenti dulu nih sejenak. Jangan kita lihat terus-terusan berita-berita yang ada ya. Untuk akses informasi, teman-teman yang mudah merasa cemas bisa 1 jam pada saat pagi hari, 1 jam pada malam hari. Namun bila akses berita pada malam hari membuat teman-teman semakin cemas, sulit tidur, tidak ada salahnya juga tidak membaca berita pada saat malam hari. Semoga menjawab ya. Lalu pertanyaan yang selanjutnya datang dari Niken. Dear Doctor, dulu pas gak COVID takut luar biasa dok mau kemana-mana. Tapi pas COVID sekeluarga takut nularin dan takut hal-hal yang terburuk terjadi. Kasih tips dong dok. Dear Niken, jadi, rasa takut itu sebenarnya merupakan emosi yang normal dan wajar terjadi pada manusia. Kita perlu mengenali situasi-situasi apa saja yang dapat menimbulkan rasa takut ini terjadi. Jadi memang kita perlu juga menjaga kedisiplinan kita dalam hal protokol kesehatan, memakai double masker ketika luar rumah, rajin cuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Dan kita perlu mengubah rasa takut kita itu menjadi sebuah kekuatan untuk kita bisa melindungi diri sendiri maupun keluarga yang kita sayangi. Bila tidak ada keperluan yang mendesak, hendaknya kita tidak perlu keluar dari rumah. Karena efek COVID-19 ini memiliki efek yang lebih berat loh kepada orang-orang yang tidak divaksin atau juga orang yang punya penyakit komorbid lain seperti asma, diabetes, jantung, dan lain-lainnya. Segala kemungkinan memang bisa terjadi pada penyakit COVID-19 ini. Yang penting di sini, yang patut kita catat adalah kita melakukan yang terbaik sesuai apa yang kita ketahui. Kalau kita memang layak untuk divaksin, kita vaksin. Kalau kita memang bisa menjalankan protokol kesehatan
dengan sebaik mungkin kita lakukan semuanya itu. Ya, jangan lupa ya. Semoga menjawab pertanyaannya. Lalu pertanyaan yang selanjutnya adalah datang dari Alit. Dear Doctor, tetangga saya positif tapi masih membiarkan anaknya main keluar. Gimana ya dok cara ngasih tahu info atau edukasinya? Dear Alit, hal yang penting untuk dilakukan adalah meningkatkan pemahaman tetangganya. Jadi kita harus lihat dulu seberapa paham sebenarnya tetangga kamu itu dalam merespon situasi pandemi COVID ini. Memang tingkat pemahaman setiap orang itu berbeda-beda ya, dari tingkat pendidikannya, latar belakang budaya, atau juga hal-hal lainnya. Kita perlu mengetahui juga siapa saja orang-orang yang mungkin bisa mengedukasi mereka dengan baik. Seperti tetangga-tetangga yang sudah lebih dahulu kenal dengan dirinya, orang-orang yang bisa membuat dirinya lebih nyaman. Kalau kita yang tidak dekat kan mungkin saja informasi yang disampaikan pun bisa ditolak dengan mentah-mentah ya. Lalu kita juga perlu memberitahukan informasi edukasi dengan bahasa yang sesederhana mungkin agar bisa lebih mudah dipahami. Pastinya juga dengan nada, gestur yang bisa membuat nyaman. Dengan membatasi akses seseorang keluar dari rumah yang sedang isolasi mandiri akan membantu mencegah penularan. Jadi begitu ya informasi yang bisa disampaikan ke tetangganya. Dan selanjutnya ini pertanyaan yang terakhir datang dari Suruya. Dear Doctor, saya dan istri hampir 1 tahun WFH. Hanya kita berdua selama 24 jam sehari dan juga dalam aktivitas kita, saya hanya beserta dengan istri saya. Gimana dok caranya kontrol anger management? Wah, ini sebenarnya penjelasannya panjang ya, tapi saya berusaha untuk bisa menjelaskannya lebih ringkas ya, agar kita bisa lebih memahami. Dear Suruya, perasaan kesal dan marah merupakan sebuah hal yang wajar terjadi pada manusia. Terlebih kita kan sudah 1 tahun menjalani WFH ya. Saya juga kadang-kadang merasa kesel juga, marah, pengen keluar rumah, pengen bisa kumpul-kumpul. Dan kita perlu menyadari hal ini. Anger management itu bisa menjadi salah satu tata laksana yang baik. Supaya kita dapat menghadapi situasi ini dengan produktif dan juga memakai cara-cara yang baik untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Jadi anger management ini bukan berarti kita menahan perasaan marah loh, tapi taruhlah perasaan marah itu sesuai dengan porsinya dan juga dilakukan dengan cara yang baik. Beberapa tips yang ingin saya sampaikan, kita harus mengidentifikasi situasi yang cenderung membuat kita itu marah. Lalu kita juga perlu mengenali situasi apa saja yang membuat kita tidak dapat berpikir dengan logis. Ya, tenangkan diri kita ketika kita mulai merasa kesal. Ya, ambil waktu sejenak. Oh, saya mau marah kepada istri saya mau marah kepada orang-orang di sekitar saya. Ambil waktu sejenak untuk mendiamkan diri kita. Ekspresikan perasaan kita itu dan kebutuhan emosional dengan cara kita menyampaikan, oh saya sedang marah. Jangan kita pendam perasaan marah kita. Semakin kita pendam, justru itu hanya akan menjadi bom waktu yang akan meledak sewaktu-waktu. Dan juga kita perlu meningkatkan keterampilan kita untuk fokus pada pemecahan masalah. Kalau kita marah karena istri atau suami kita nada suaranya sering lebih tinggi dari kita, seringkali tidak mendengarkan apa yang kita sampaikan, kita fokus kepada pemecahan masalah. Kita cari solusi-solusinya, alih-alih menggunakan energi kita untuk merasakan atau melakukan tindakan-tindakan kemarahan yang berpotensi merugikan orang lain. Perlu kita mengkomunikasikannya secara efektif untuk meredakan amarah kita ya. Oke Healthyzen, ternyata tidak terasa waktu jaga saya udah habis nih. Tapi tenang aja karena Dear Doctor akan kembali di episode selanjutnya untuk bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman sekalian. Jadi semoga apa yang saya share pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. So, saya Dr. Erik, pamit untuk episode kali ini dan I'll be back di episode selanjutnya. We share because we care.